Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara filfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa hadir menjemput petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, mengambil petunjuk Allah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan agar di dalam menjalani kehidupan kita itu dalam keadaan yang tidak pada jalan kesesatan maupun jalan kecelakaan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Thaha, surah ke-20, ayat 123. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Bagi siapa mereka yang mau mengambil petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tapi bagi mereka yang kemudian tidak mau mengambil petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau ngaji, tidak mau membaca, mentadabburi dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah ancam dengan dua hal. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Allah akan jadikan kehidupan di dunia ini bagi dirinya kehidupan yang sempit. Baik sempit secara hati maupun sempit secara keadaan. Allah akan jadikan hidupnya itu penuh dengan kesempitan. Dan tidak hanya itu, Allah subhanahu wa ta'ala ancam baginya kelak di yaumul qiyamah, ketika dibangkitkan, yaitu dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia kelak di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Karena ada sebagian orang berpikiran hidup tuh rasa ngaji-ngaji sing deles-deles. Kenapa kalau banyak ngaji, banyak tahu? Kalau tahu melanggar, dosa. Mending gak usah ngaji, jadi gak tahu. Kalau melanggar, gak dosa. Ya. Kan ada yang berpikiran seperti itu, Pak. Ada, Pak. Betul. Ternyata itu diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Tapi kalau kita sudah duduk di majelis ilmu, sudah mencari ilmu, ternyata ada ilmu yang belum sampai kepada kita, terus kita melakukan pelanggaran itu, maka mudah-mudahan Allah itu maha pengampun, kan gitu. Karena ketidaktahuan kita. Tapi kalau sengaja membuat dirinya tidak tahu, ya. Saya itu pernah menghadiahi seorang muhajir, ya, orang yang hijrah, ya. Dari tadinya keburukan, kemudian pengen menjadi baik. Waktu itu saya kasih hadiah kitab yang sudah diterjemahkan, namanya Minhajul Muslim. Ya. Mas, dibaca ini. Apa kata dia? Wah, isinya tentang apa, Ustaz? Ya banyak, tentang macam-macam. Dia buka sebentar itu langsung, wah, nggak usah, Ustaz, jangan. Lah kenapa? Nanti kalau saya banyak baca, banyak tahu, nanti malah dosa. Mending nggak tahu, nanti kalau melanggar nggak dosa. Luar biasa prinsipnya. Lah jamaah dimuliakan Allah, kita lanjutkan materi kita. Terakhir, masih ingat Pak? Lupa? Ya. Bismillah. Masalah? Gopay.
Terakhir. Oh, tentang GoPay. Oh ya, bismillah. Kebetulan qadarullah laptop saya baru masuk angin. Ini tadi saya ambil ternyata belum jadi karena ternyata harus diganti AC-nya apa itu. Karena yang membuat laptop saya kalau dipakai panas dan loadingnya sangat lama, maka saya mohon maaf ini nggak bisa menampilkan secara visual tentang akad yang berkaitan dengan GoPay, ShopeePay, OVO, dan teman-temannya ya, atau ikhwanku, saudara-saudaranya. Tapi saya janji menjelaskan GoPay hari ini. Oh ya, saya terangkan lewat suara saja, enggak apa-apa? Enggak apa-apa ya? Ya. Terakhir berarti tentang itu ya. Saya tuh mau kembalikan ke kurikulumnya supaya kita urut. Ini ada 70 tema tentang fikih muamalah. Terakhir nanti wakaf, hibah, wasiat, dan lain sebagainya. Sebelumnya zakat dan berbagai macam zakat dan problematika zakat. Kemudian sebelumnya lagi tentang fikih kontemporer, ya MLM, asuransi macam-macam. Kemudian sebelumnya akad-akad. Ada akad salam, akad istisna, musyarakah, murabahah, mudorobah. Kemudian akad ju'ala, akad salam, dan lain sebagainya. Sebelumnya lagi itu tentang praktek jual beli yang diperselisihkan. Sudah saya jelaskan di sini? Sudah atau belum? Yang diperselisihkan, yaitu ada bai al-urbun, jual beli urbun. 2, tentang bai al-fuduli, ya, jual beli tanpa adanya izin untuk menjualkan. Yang ketiga, yaitu jual beli hewan dengan hewan, tukar hewan dengan hewan tetapi dengan penundaan. Yang keempat, yaitu bai at-tawarruk. Sudah atau belum, Pak? Sudah atau belum? Oh, belum. Ya. Mau GoPay dulu atau itu? GoPay dulu ya. Oh, GoPay dulu ya. Oh, gitu ya. Biar aman. Ya. Ya. Dalam akad deposit, ya. Ini akad termasuk akad yang muasir, kontemporer, yang di zaman Nabi nggak ada GoPay, Pak. Ya. Nah, akad deposit ini termasuk salah satu cara yang dilakukan oleh para pengusaha untuk melakukan crowdfunding. Apa itu crowdfunding, Pak? Mengumpulkan dana, Pak, dari masyarakat. Karena mendirikan bank baru, BPR atau bank umum, itu sekarang izinnya sulit. Kenapa? Karena ternyata perbankan itu termasuk yang banyak merugikan pemerintah. Kenapa? Karena jaminan uang-uang masyarakat yang dititipkan itu kan dijamin pemerintah. Jadi kalau banknya kolab, yang ganti siapa? Pemerintah, kan ngoten Pak. Dan ternyata kan ada LPS, lembaga penjamin simpanan. Nah, ternyata banyak lembaga-lembaga keuangan yang memberikan kucuran kredit itu ternyata tidak imbang dengan aset jaminan, Pak. Lawung imbang saja untuk melikuiditaskan atau mencairkan jaminan, itu kan juga enggak mudah, Pak. Sekarang ada pabrik dimodali, katakanlah 400 miliar. Ternyata asetnya cuman, ya katakanlah asetnya sama lah, asetnya juga 400 miliar, sehingga diutangi 400 miliar. Ternyata bangkrut, kolab, Pak. Terus kan pihak bank untuk menjual pabrik berserta mesin-mesinnya, seluruh asetnya, kan nggak mudah, Pak. Kan gitu. Padahal duitnya ini, pakai duitnya masyarakat, Pak. Makanya kemarin kan sempat, kayak kalau nggak salah saya dengar, Muhammadiyah mau mengambil dana 13 triliunnya kan, Pak. 13 atau 15. Kan buat nenten dana nih, Pak. Dananya nggak ada. Seharusnya itu ada. Seharusnya.
Karena CAR, cadangan adequacy ratio, itu sekian persen, 20% kalau nggak salah, dana yang ada itu tidak boleh keluar, harus ada di lembaga keuangan. Tapi kadang-kadang dilanggar. Nah, sehingga beberapa orang yang mau ngambil duitnya kan tidak ada. Sampai ada bank yang collab kemarin, bank apa saya lupa, saya punya jamaah, itu dananya miliaran, itu hanya bisa mengambil tiap hari 5 juta, Pak. Betul, Pak? Padahal dananya miliaran. Takut nanti banknya collab terus ngurusi angel, lalu tiap hari dia datang ke bank terus, Pak. Jika 5 juta, 5 juta, 5 juta, tiap hari, Pak. Bayangkan, Pak, padahal dananya miliaran. Nah, ini tentang kondisi perizinan tentang perbankan. Maka salah satu cara yang digunakan adalah melakukan crowdfunding, Pak. Nah, crowdfundingnya salah satunya bisa dengan cara bikin marketplace, Pak. Kayak Lazada, Shopee, kemudian apalah ya, yang marketplace itu Amazon dan sebagainya. Nah, itu kan ketika mereka bikin marketplace, kan pembayaran tidak langsung ke penjual. Betul atau tidak? Kan yang menjual itu kan masyarakat, Pak. Yang punya lapak pasarnya adalah mereka. Shopee, Lazada, dan sebagainya. Nah, ketika mereka beli barang di situ, kan uangnya harus ditransfer dulu ke rekeningnya Shopee, Pak ya. Rekeningnya Lazada. Apakah langsung ditransferkan ke penjual? Enggak, Pak. Itu nunggu dulu konfirmasi dari pihak siapa pembeli, Pak. Nanti kalau barangnya sudah sampai, cocok, baru uang ditransfer, Pak. Nah, ternyata uang yang masuk ini mengendap minimal itu 3 hari, Pak. Karena Pak, mulai transfer, kemudian penjualnya ngirim, sampai konfirmasi itu minimal 3 hari. Berarti kan ada 3 hari waktu uang mereka itu mengendap di rekeningnya Shopee, Pak. Dan sekarang bisa bayangkan, kalau bulan Ramadan kemarin itu pengunjung Shopee, berapa banyak itu? Katakanlah pengunjungnya 200.000 orang. Yang belanja ambil 10%, berarti 20.000. Setiap orang belanja 100.000 lah misalnya. 20.000 kali 100.000 berapa? 20 miliar ya. 20 miliar. 20 miliar. Itu baru kalau belanjanya 100.000. Itu kita ambil 10% dari 200.000. Ada 20 miliar. Kalau bunga saja 1% per bulan sudah berapa? 200 juta kan? 200 juta. Kalau dalam sebulan dia mampu mengumpulkan 100 miliar, kan bunganya 1% berapa? 1 miliar. Tapi fungsinya tidak hanya itu, Pak. Itu hanya kecil sampingan. Tapi fungsinya adalah dengan uang yang masuk itu kadang dijadikan underlying asset untuk cari utangan. Jadi dana yang, jangan kalau utang ke bank itu kan salah satunya diminta, Pak, rekening tabungan, betul atau tidak? Itu uang masuk, keluar itu berapa kan gitu kan? Nah, maka sama seperti itu. Ketika dia punya rekening dijadikan sebagai sarana untuk mempertemukan antara melindungi konsumen dengan pembeli, dia bikin rekening milik dia, itulah namanya crowdfunding. Nah, itu salah satu caranya. Cara yang lain adalah dengan deposit terlebih dahulu. Sekarang 260 juta masyarakat Indonesia yang deposit itu katakanlah 10%. Ya. Berarti berapa? 2,6 juta. Kita ambil saja 1 juta orang lah, 5%. 5% 1 juta orang itu deposit. Andaikan kalau deposit itu 100.000, Pak. Kan rata-rata jarang deposit. Paling deposit itu ya 500, 300 kan. Deposit saja 100.000. Maka berarti katakanlah 1 juta kali 100.000. Berapa? 100 triliun. Ya, 1 juta kali 100.000 berapa itu?
Hah? Ya banyak lah ya. 100, katakanlah 100 miliar. Ya. 100 miliar uang yang disimpan di rekening mereka. Kalau itu menghasilkan bunga, kan sudah 1 miliar per bulan, Pak. Betul nggak? Kalau bunga 1%. Kalau bunga 0,5% kan 500 juta per bulan. Kan begitu. Nah, itu belum lagi kalau dijadikan underlying asset untuk cari utangan. Nah, sekarang begini. Oke, itu kita sampaikan. Sekarang akad yang digunakan oleh para deposan dengan pihak Shopee, pihak OVO, pihak GoPay, itu akadnya apa, Pak? Ariyah, wadiah, atau qard. Ariyah itu pinjam meminjam. Qard itu utang piutang. Wadiah itu nitip, Pak. Mana akad yang betul? Dari 3 ini. Yang dipilih dalam akad deposit, Pak. Saya deposit 1 juta ke rekening dia, nanti kapanpun saya mau beli, saya bisa pakai itu uang yang saya titipkan. Akadnya apa? Wadiah. Kan ingatkan, Pak ya? Akadnya nitip. Sama seperti di lembaga keuangan. Jenengan nabung, kan ada 2 akad. Akadnya nitip, wadiah, atau akadnya mudorobah, investasi. Kan begitu. Mayoritas akadnya adalah wadiah, nitip. Kayak tabungan di konvensional, itu secara hukum syar'inya akadnya adalah nitip, wadiah, titipan. Kalau di bank syariah ada 2, bisa akadnya wadiah, bisa akadnya mudorobah. Kalau mudorobah, banknya bangkrut, duitnya bisa ikut hilang, habis, Pak ya. Tapi kalau akadnya wadiah, maka banknya bangkrut, duit tetap aman. Bank harus tetap mengembalikan uang tersebut. Makanya saya pernah buka tabungan saya, istri saya, anak saya 3, waktu itu masih 3, saya bukakan tabungan di sebuah BMT, BMT-nya bangkrut, ya sudah, saya nggak minta uang saya kembali, Pak. Karena akadnya mudorobah. Saya investasi. Waktu itu per orang buka awal 500.000. Anak saya kalau dapat uang bukan zakat, uang kalau pas Idul Fitri itu loh, Pak. Itu beberapa tahun ditabungkan di situ, Pak. Dengan akad mudorobah. BMT-nya bangkrut, ya sudah. Kami nggak akan minta uang saya karena memang kita juga ikut menanggung. Tapi asalkan bangkrutnya itu betul-betul bukan kesalahan personal, maksudnya bukan yang disengaja atau dikorupsi, Pak. Ya. Nah, itu akadnya mudorobah. Tapi kalau akadnya wadiah, maka duitnya aman. Nah, sekarang dalam deposit itu akad yang dilakukan kan wadiah, nitip, Pak. Jadi apapun yang terjadi pada GoPay atau Shopee Pay ataupun OVO, itu uang masyarakat tetap aman. Kenapa? Akadnya wadiah. Cuman persoalannya, uang yang dititipkan tadi, di mana dengan akad wadiah, kalau yang dititipkan tadi, ngasih hadiah sesuatu yang diperjanjikan di awal, boleh nggak? Misal, saya nitip handphone sama uang 100 juta kan jenengan. Setelah saya nitip, jenengan bilang, Masya Allah Ustaz, antum percaya sama saya. Padahal saudara saya nggak percaya sama saya semua, Ustaz. Nggak apa-apa, saya percaya antum. Pokoknya saya titip, 9 hari lagi saya ambil setelah pulang umroh. Siap, Ustaz. Terus jenengan karena bentuk rasa senang dipercaya, terus jenengan ngasih saya kelengkeng 2 kilo, mangga 1 kilo, dan saya diantar juga sampai ke bandara, Pak. Boleh nggak, Pak, saya terima? Boleh atau tidak? Kan saya tadi nitip, Pak, ya. Nitip, berapa tadi? 100 juta. Sama handphone. Oh, kalau handphone jarang titipkan, Pak, ya. Sepeda motor, misalkan. Saya titipkan ke jenengan. Terus, setelah saya titipkan, jenengan ngasih hadiah kepada saya. Ustadz, antum percaya sama saya terima kasih, Ustadz. Antum percaya, ini ada kelengkeng 2 kilo buat sangu umroh, Ustadz. Nanti bisa dimakan di pesawat dan lain sebagainya. Ini ada
madu buat antum supaya fit nanti bimbing umrohnya. Boleh nggak saya terima itu barang? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, Pak. Kenapa boleh, Pak? Karena akadnya cuman wadiah, nitip. Ya. Nah, yang kedua, terus jenengan ngomong, Ustadz, motornya nganggur, Ustadz yang dititipkan. Loh iya, nganggur, saya titipkan, nggak saya pakai. Boleh nggak dipakai anak saya kuliah, Ustadz? Tafadhol, silahkan, tapi jaga baik-baik ya. Ya, siap Ustadz, dipakai. Jazakallah Ustadz, antum nitipkan motor, pas anak saya ngedir dan jaluk motor, saya belum punya duit. Pakai aja enggak apa-apa buat anak saya, anak jenengan kuliah. Siap Ustadz. Oh iya Ustadz, terima kasih, ini ada kelengkeng 2 kilo. Boleh nggak saya terima? Sekarang Pak. Kalau tadi kan nggak dipakai sama sekali Pak. Kalau sekarang dipakai Pak, motornya. Terus dia ngasih hadiah saya kelengkeng 2 kilo. Boleh nggak saya terima? Riba atau tidak Pak? Iya, boleh Pak. Kenapa boleh? Karena akadnya ariyah. Ariyah itu pinjam, meminjam Pak. Kalau ini nggak boleh, jenengan nggak boleh. Misalkan, Mas, nyilih motormu, tenang baik, tak kebai bensin nih. Haram Pak, kalau itu nggak boleh loh Pak. Betul atau tidak? Iya. Ternyata boleh. Kenapa? Akadnya ariyah, pinjam Pak ya. Nyilih gentermu, kok tak kei bagian pelem, tenang baik kan, ngoten baik. Misalkan ya saya punya genter, saya nggak punya genter, saya punya mangga Pak. Mas nyilih gentermu, harap gue medek mangga, kok tak bagi 2 kilo, tenang baik. Just gonen, boleh nggak? Boleh Pak. Kenapa? Ariyah, akadnya pinjam. Ingat, ini bukan utang Pak. Kita harus bedakan antara pinjam dengan utang. Yang ketiga, dia bilang begini, Ustadz, duitnya nganggur Ustadz 100 juta Ustadz. Loh ya, nganggur. Lah kenapa? Saya mau mantu Ustadz. Ya. Duitnya nggak ada Ustadz. Nah, boleh nggak saya pakai? Ya 40 juta saja Ustadz. Saya pakai dulu, nanti kalau antum pulang umroh, insya Allah saya kembalikan. Karena mantu saya 3 hari lagi Ustadz. 4 hari lagi. Saya baru DP Ustadz, belum bayar. Nanti kalau sudah selesai acara, tak nudah amplop kotak. Apa itu namanya? Sumbangan. Nanti saya kembalikan Ustadz. Pakai aja tafadhol. Mudah-mudahan saya dapat pahala. Siap Ustadz, jazakallah khair. Sebentar Ustadz, ada kelengkeng 2 kilo. Saya ambilkan buat antum. Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Akadnya utang piutang. Kita harus bedakan antara utang dengan pinjam. Pinjam itu ariyah, utang itu qard. Beda Pak. Kalau utang, itu barang yang diutang menjadi milik yang berhutang. Orang itu utang saya 40 juta. Maka uang 40 juta itu jadi miliknya Pak. Cuman dia wajib mengganti penggantinya Pak. Dengan nomor seri uang yang berbeda. Kan ngerti Pak? Dia uang 40 juta yang dia utang ke saya, itu jadi miliknya. Silahkan dia pakai rabi meneh yo itu. Lah kan duda Pak misalkan. Dia pakai untuk mantu juga boleh. Kemudian pakai apapun silahkan, itu uang dia, jadi uang dia. Sama seperti jenengan beli motor, utang sama teman jenengan yang punya dealer. Mas aku utang motor siji piro regane? 30 juta. Wis tak utang saya, tak bayar tolong saya singkas. Pas payone omah saya, ambil aja. Jenengan utang motor. Ditanya orang, motor siapa Pak? Jenengan jawabnya apa Pak? Motor saya. Karena sudah jadi milik jenengan kan ngoten. Cuman jenengan kewajiban membayar nantinya Pak. Atau mengganti motor yang sama dengan merek yang sama, tahun yang sama, kondisi yang sama, cuman nomor rangka dan nomor STNK-nya beda. Itu karena utang Pak. Nah, tapi kalau pinjam, itu yang dikembalikan zatnya sama Pak. Dan tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Dalam Shopee Pay tadi, atau OVO atau GoPay, uang yang tadinya kita titipkan, sekarang jadi pertanyaan, dipakai nggak sama Shopee Pay, Pak? Dipakai atau tidak? Dipakai. Sekarang ketika dipakai, akadnya ariyah, pinjam, atau akadnya qard, Pak?
Karena kalau barang tadi dipakai, kan berubah akadnya. Jadi dari titipan wadiah berubah menjadi ada dua kemungkinan. Ariyah pinjam, mungkin uang kita dipakai untuk ganjel lemari dia, pemilik Shopee Pay, atau untuk bantal misalkan. Berarti akadnya pinjam, Mbak. Ketika ngambil, dikembalikan dengan nomor seri yang sama. Tapi kalau dia pakai, terus dikembalikan kalau jenengan transaksi, dipakai uang yang baru deposit hari itu. Kan ngoten Mbak? Berarti akadnya berubah menjadi qard. Nah, sekarang mana yang betul, Pak? Ariyah atau qard? Qard. Kan ngoten Mbak? Bismillah. Nah, sekarang kalau yang dititipkan dipakai dan dipakainya akadnya qard, utang piutang, maka Shopee Pay, betul ya, GoPay, kemudian OVO, ketika dia menjanjikan sesuatu di awal, Pak, yang bayar pakai deposit, tak diskon 20%. Nanti yang bayar transaksinya 20% saya. Yang bayarnya pakai deposit, maka dapat ongkir gratis. Kan ngoten Pak ya? Nah, otomatis kalau betul uang itu dipakai oleh mereka, berarti akad wadiah nitip deposit tadi berubah menjadi qard, utang piutang. Kalau mereka menjanjikan di awal sebuah manfaat, maka manfaat yang diperjanjikan di awal tadi menjadi riba. Tapi kalau bayarnya pakai deposit dengan cash transfer, itu sama saja. Nggak ada diskon, nggak ada ongkir gratis. Kalaupun ongkir gratis, memang yang adakan ongkir gratis penjualnya. Bagi siapapun yang bayar pakai deposit maupun cash itu juga tetap dapat ongkir gratis, maka nggak ada masalah. Paham ya? Tapi kalau ada perbedaan antara transfer cash dengan deposit dulu, itu ada perbedaan dengan dia dapat diskon 10% atau 20%, maka diskon ini menjadi riba. Paham saya maksudkan? Paham ya? Ya. Maka saya termasuk dulu ketika ikut sosialisasi, ada sosialisasi fatwa MUI di Jakarta, itu baru mau membahas apakah janji hadiah dalam bentuk barang itu dibolehkan atau tidak. Itu dibahas dulu di Jakarta. Saya kebetulan diundang diikut, maksudnya karena jadi DPS ya. Tapi sekarang saya sudah tidak jadi DPS dimanapun. Nah, ketika diundang, itu waktu itu kan ditetapkan oleh DSN MUI bahwa semua hadiah yang diperjanjikan dari tabungan itu riba. Mohon maaf, karena masih saya temukan ada BMT atau BPRS yang ngasih hadiah atas tabungan. Betul atau tidak? Misal, yang nabung 100 juta tidak diambil 3 tahun, karena nanti langsung dapat sepeda gunung, Mbak. Ya. Yang nabung 10 juta tidak diambil 1 tahun, langsung dapat Magicom, Mbak. Ya. Yang nabung 30 juta tidak diambil 1 tahun, langsung dapat kulkas, Pak. Di depan, Pak, langsung. Nah, praktek seperti itu sudah difatwakan MUI haram, Pak. Nah, dulu itu waktu tahun kemarin, itu baru dibahas apakah boleh diwujudkan dalam bentuk barang tapi tidak uang, Pak. Apakah ini tetap haram? Nah, itu ada pembahasan. Dan alhamdulillah mayoritas yang hadir menyepakati haram, Pak. Tetap tidak boleh. Ya, akhirnya tidak diberikan tolerir. Sehingga lembaga keuangan baik BMT, BPRS, Bank Umum Besar Syariah itu tidak boleh menjanjikan hadiah atas tabungan, Pak. Meskipun akadnya nitip, Pak. Karena ada yang protes begini. Ada sebagian ustadz yang waktu itu hadir menyampaikan begini. Loh, kita kan akadnya nitip. Kan ngatakan Pak, bukan utang. Kalau nitip terus dia ngasih hadiah, ya enggak apa-apa, kan gitu. Yang penting akad awalnya nitip. Dibantah oleh beberapa kiai yang lain, loh, nitip itu kalau enggak dipakai. Karena akad asli wadiah itu adalah yadul amanah, yaitu amanah. Dijaga, tidak boleh dipakai. Itu akad awalnya, Pak. Kalau dipakai, berarti akadnya pasti berubah. Contoh misalkan, saya nitip 10 juta ke jenengan. Sebulan lagi saya ambil ya. Terus jenengan bilang, Ustadz, daripada uangnya nganggur, saya boleh pakai ya. Monggo tafadhol. Terus jenengan pakai. Kurang 2 hari lagi, terus saya ngebel, Mas, uangnya mau saya
ambil 2 hari lagi. Kan ini sudah hampir 1 bulan. Ustadz, uangnya baru saya pakai Ustadz. Belum ada ini. Loh, kalau begitu jenengan utang. Loh, saya nggak utang loh Ustadz. Saya cuma dititipi. Lah kalau dititipi mana duitnya? Kan ngoten Pak. Loh, tapi kan saya pakai. Loh, berarti jenengan pakai berarti jenengan utang sama saya. Loh, saya nggak utang Ustadz. Apa begitu? Kan nggak mungkin Pak. Kan jenengan pakai. Paham? Karena dipakai berarti akadnya berubah menjadi utang. Karena dipakainya itu nanti diganti dengan pengganti yang lain, tapi dengan jumlah yang sama. Maka itu akadnya utang. Maka tidak boleh. Alhamdulillah waktu itu tetap disepakati akadnya berubah menjadi utang piutang. Yang masih mau diperdebatkan lagi ini masalah fatwa tahun 2010 nomor 77. Itu saya dengar mau dievaluasi. Kenapa? Karena MUI DSN menfatwakan bahwa jual beli emas dan perak secara kredit hukumnya boleh. Dan ini berbeda dengan fatwa ulama seluruh internasional. Fatwa AAOIV, kumpulan lebih dari 300 ahli akuntansi dan ekonomi Islam internasional, itu sudah dalam pasal 6 memfatwakan haram. Kemudian fatwa Majma' Fiqih Al-Islami juga sepakat menfatwakan haram. Fatwa Robito Alam Al-Islamiyah juga menfatwakan haram. Jadi fatwa Lajnah Daimah juga menfatwakan haram. Fatwa 4 imam madhab tentang jual beli emas dan perak secara kredit juga hukumnya haram. Tapi dalam hal ini, tahun 2010, karena waktu itu gandrung-gandrungnya jual beli emas secara kredit di perbankan syariah, dan laris Pak ya, namanya sistem gadek emas Pak. Dari tuku emas kredit, terus habis itu dapat emas kan, terus digadek ke lembaga keuangan, dapat duit lagi kan, nonton Pak. Ya. Terus begitu. Nah, itu menarik ternyata di masyarakat. Maka akhirnya dikeluarkanlah fatwa, digodok oleh para ulama, sebagian mengharamkan tidak boleh, tapi sebagian membolehkan. Karena sebagian yang membolehkan ini mayoritas, akhirnya keluarlah fatwa boleh. Alasannya taghyiru illah, perubahan ilat dari emas dan perak itu barang ribawi, uang juga barang ribawi. Sekarang emas dan perak dianggap berubah sifat barangnya. Yang tadinya barang ribawi dianggap berubah menjadi komoditi biasa seperti handphone, meja, mobil. Sehingga kalau beli kredit boleh. Kan ngoten Pak ya. Alasannya emas tidak lagi dijadikan mata uang, dinar dan perak tidak dijadikan lagi mata uang dirham. Tapi fatwa ini tetap dibantah oleh jumhur ulama. Ya, kenapa? Alasannya sederhana para ulama. Karena teks hadisnya itu Rasulullah menyebutkan bukan dinar dan dirham, Pak. Tapi ad-dahab wal fiddah. Kan Rasulullah menyatakan begini. Ad-dahabu bid-dahab wal fiddah bil fiddah wa tamru bit tamri wasyairu bis syair wal burru bil burri wal milhu bil milhi sawaan bisawa'in mitlan bimitlin yadan biyadin. Kan pada saat Rasulullah menyampaikan hadis ini, ada nggak dinar dan dirham, Pak? Ada atau tidak? Ada, Pak. Dinar dirham itu sudah dicetak dulu. Zaman Nabi pakainya dinar dirham. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa hadisnya kok Rasulullah tidak mengatakan ad-dinaru wad dinar bid-dinar, wad dirham wad bid-dirham. Itu tidak seperti, tapi bunyi kalimatnya ad-dhahabu bid-dhahab wal fiddah bil fiddah. Berarti bahan bakunya, Pak. Maka kata para ulama, sampai hari kiamat emas dan perak menjadi barang ribawi. Sehingga jual belinya harus sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Alasan kedua, sampai hari ini dinar dirham tetap masih dicetak, Pak. Dan beberapa negara Islam masih biasa menggunakannya, meskipun tidak umum. Paham? Indonesia saja masih ada, Pak. Dulu di Tawamu ada diadakan jual beli pasar yang bayarnya hanya pakai dinar dirham. Jadi kalau mau jual beli situ, tukar dulu ke money changer yang sudah disediakan, rupiahnya ke dinar dirham, baru belanja ke pasar. Itu di Tawamangu ada, di Bogor ada, tapi Tawamangu sekarang tutup dulu sementara, Pak. Setelah Ustadz yang pernah diundang di sana ditangkap, Pak. Ya, Zaim Saidi, Pak. Ya. Kan habis buka di sana, terus ngisi di Cemani, di Joglo Sakinah, bareng saya, Pak. Dan ngisinya tentang dinar dirham. Habis itu selang 7 hari dia ditangkap. Alhamdulillah saya nggak ditangkap, Pak. Ya. Saya masih normal. Karena saya nggak punya pabrik dinar
dirham. Dia punya, dia mencetak sehingga dianggap membahayakan rupiah, Pak. Sehingga tapi sudah bebas. Cuman beberapa hari saja karena dibantu oleh seseorang kemudian bebas ya. Nah, saya habis itu beliau kan agak tenggelam, Pak. Tidak lagi bahas masalah dinar dirham, setahu saya ya. Maka tapi tetap ada di zaman sekarang. Yang ketiga alasannya bahwa emas itu tetap menjadi alat tukar dan pengukur nilai yang diterima oleh masyarakat. Contoh misalkan, jenengan punya rumah harga 100 juta. Terus saya bilang, Mas, saya bayar 50 juta. Yang 50 jutanya pakai emas 50 gram. Kira-kira jenengan mau nggak? Mau atau tidak? Mau, Pak. Kenapa? Karena jenengan punya dapat bayaran emas. Jenengan langsung bawa ke toko emas dijual, laku, Pak. Kan ngoten, Pak. Tinggal jenengan transaksi emasnya itu di harga berapa. Saya pakai harga beli saja. Jadi ibaratnya saya kalau menjual cuma laku 1 juta, lah saya nilai 1 juta. Berarti kalau 50 juta ya 50 gram. Kan kalau kita beli 1 juta 100 misalkan, kalau menjual kan cuma katakanlah andaikan 1 juta. Sehingga di harga 1 juta. Kan nggak ada masalah. Tapi kalau saya bilang, Mas, rumah jenengan saya bayar 100 juta, tapi 50 juta uang cash, yang 50 juta pakai kerupuk. Wah, saya punya pabrik kerupuk, insya Allah itu ada kerupuk senilai 50 juta, nanti saya kirim ke rumah jenengan. Mau nggak, Pak? Nggak mau, Pak. Kalau nggak kerupuk, misalkan saya kebetulan bakul tikar misalkan ya, mungkin kalau kirim 50 juta plus 50 jutanya dalam bentuk tikar, Pak. Satu gudang, Pak. Nah, mau nggak jenengan? Nggak mau. Kalau emas mau nggak? Mau, Pak. Itu menunjukkan emas tetap menjadi barang ribawi. Karena dia fungsinya sebagai pengukur nilai dan alat tukar yang diterima oleh masyarakat. Nah, ini baru mau dibahas lagi, Pak. Ya. MUI baru mau bahas lagi tentang fatwa itu mau dievaluasi apakah masih relevan atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Yang mudah. Tapi saya pribadi, saya tidak menyalahkan fatwa MUI. Tidak, itu fatwa beliau. Ijtihad mereka. Tapi dalam hal ini saya mengambil fatwa jumhur ulama internasional yang tetap memfatwakan bahwa emas dan perak tetap barang ribawi. Saya kemarin ada BMT, saya ketanggor saya jual beli ngreditkan emas, Pak. Saya tanya, loh kamu kok ngreditkan emas? Saya tanya, lah saya mengambil fatwa MUI, ya monggo silahkan. Kan gitu kan? Cuman saya sampaikan, fatwa itu dianggap lemah. Ya. Tapi kalau jenengan mau ngambil itu, ya monggo. Itu hak jenengan. Ya. Wallahu ta'ala. Sudah dan Pak ya? Sudah dan. Maka intinya, cuman dalam GoPay tadi, nanti ada skemanya sebetulnya. Termasuk nanti, GoFood, Pak. Ya. Nah itu nanti letaknya sisi haramnya di mana. Dan letaknya bolehnya di mana. Artinya perdebatan para ulama posisinya ada di mana. Apakah pembeli dan penjualnya aman, yang tidak aman itu malah pengendaranya, Pak. Siapa? Drivernya yang dapat bonus poin, Pak. Tapi sebagian ulama melihatnya yang tidak amannya adalah pembelinya karena dapat sekian. Itu tapi nanti kita bahas. Berkaitan juga dengan GoPay. Pakai diagram, mudah-mudahan laptop saya sudah tidak masuk angin lagi dalam 3 hari lagi. Tadi saya ambil belum jadi, Pak. Katanya baru cari ESI-nya. Ada pertanyaan, Pak? Monggo silakan. Bismillah. Bisa dipidanakan. Ya. Pelapor, saksi. Ya. Ya.
Iya, 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 yang bersangkutan. Iya, 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 iya. Eh, ini tobat dari saksi palsu maksudnya. Dan memang kesaksiannya memang palsu. Eh? Iya, iya. Tapi berarti itu ada kong kali kong yang sebetulnya nggak bisa dipidanakan. Iya, iya, iya. Saya bacakan fatwa. Ya. Saya bukan yang menjawab, bukan saya. Saya bacakan fatwa tentang eh, orang yang sumpah palsu itu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian wajib membayar kafarat? Ya. Ada dua pendapat memang sebagaimana disebutkan eh, di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah bahwa para ulama berbeda pendapat tentang orang yang sumpah palsu itu bertobat. Pertama, tidak ada kewajiban kafarat ya, bagi dia atas sumpah palsu. Ya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama fikih ya, dari Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Ini pendapat yang dirojihkan oleh banyak ulama. Kedua, wajib membayar kafarat pada sumpah palsu. Ini pendapat madhab Syafi'iyah. Nah, masing-masing kata beliau bahwa itu semua punya hujahnya masing-masing. Tapi dalam hal ini memang cukup orang itu bertaubat dan beristighfar. Ini pendapat yang saya ambil. Ya. Tapi kalau mau bayar kafarat ya monggo silakan. Tapi yang jelas saya pribadi mengambil pendapat dia harus bertobat dan beristighfar. Syukur kalau bisa minta maaf kepada yang dipenjara. Ya. Yang abot ngeten iki Pak. Ya. Karena kesaksiannya tidak benar. Kalau tadi kesaksiannya palsu Pak ya. Tapi kan kesaksiannya memangnya palsu Pak. Kong kaling kong itu. Ya, ya jelas apa namanya yaitu yang kong kaling kong itu ya juru tobat semua Pak. Ya. Maka saya menjelaskan bahwa cukup dia bertobat dan beristighfar kepada Allah
Kalau bisa meminta maaf kepada yang didolimi, ya didolimi. Karena salah satu yang paling berat itu adalah kedoliman terhadap makhluk. Maka Rasul mengatakan adul mutsalatah. Kedoliman itu ada dua. Dua kedoliman kepada Allah dan satu kedoliman kepada makhluk. Dua kedoliman kepada Allah, satu syirik. Yang dia kalau belum bertobat, meninggal, Allah tidak akan ampuni dan wajib diadab. Itu dosa syirik. Yang kedua, kedoliman kepada Allah tapi selain syirik. Itu andaikan dia belum bertaubat, kalau Allah ingin ampuni, Allah punya hak untuk mengampuni. Tapi kalau Allah ingin adab, itu juga kehendak Allah. Fi masyiatillah, kata Rasulullah, sesuai dengan kehendak Allah. Itu tapi selain syirik. Yang ketiga, kedoliman terhadap makhluk. Nah ini, kata para ulama, salah satunya pendapat Imam Ibnu Qayyim, 1000 dosa kita kepada Allah, itu lebih mudah untuk mendapatkan pengampunan selama kita betul-betul taubat dengan taubatan nasuha, tapi satu dosa kepada makhluk itu lebih berat untuk mendapatkan maaf. Kan Pak Ye? Karena manusia itu kon maafkan itu angel Pak Ye. Aku rai solo rati kan Pak Ye? Berat. Tapi kalau Allah meskipun durhaka sebesar apapun kita kepada Allah, Allah itu Ghafurur Rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Cukup? Cukup ya? Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.